Bab 1475 Sistem Perencanaan Tertinggi. F*CK, dia benar-benar meminta bantuan, dia terlalu tidak tahu malu. Budfest menatap dan mengutuk. Wajah Duan Jiude sangat serius. Ini tidak bagus. Pantas saja dalam perjalanan ke sini, hasil ramalanku tidak terlalu menguntungkan. Lalu apa yang kamu ilahi? Budfest bertanya. Sayang, Duan Jiude menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hanya keberuntungan kecil. F*CK, keberuntungan kecil juga baik-baik saja. Kamu membuatku takut. Budfest tiba-tiba menghela nafas lega. Tidak, Tuan Budfest, Anda salah. Ramalan itu mungkin hanya tentang membunuh wakil dekan. Berbicara secara logis, situasi seperti ini seharusnya sangat menguntungkan. Tetapi ada sedikit keberuntungan, yang berarti bahwa hasil selanjutnya tidak akan terjadi. Jadilah bagus. Jadi hasil ramalannya didiskon, kata Duan Jiude dengan suara rendah. Budfest tertegun. Apa maksudmu? Itu artinya aku harus melakukan ramalan lagi sekarang. Setelah Duan Jiude selesai berbicara, dia telah mengeluarkan cangkang kura-kura kuno, memadatkan kekuatan inti surgawinya, dan menyelimutinya dengan ramalan. Jangan repot-repot. Jika dia benar-benar memanggil Raja Surgawi, apakah kita masih perlu memperkirakan hasilnya? Suke mencibir samar. Di mata orang luar, kata-katanya penuh percaya diri. Tetapi bagi Budfest dan Duan Jiude, kata-kata Suke sangat jelas. Dia jelas sudah tahu bahwa itu akan menjadi ramalan yang buruk. Yang lain tidak tahu seberapa kuat dia, tetapi Budfest dan Duan Jiude tahu betul bahwa dia bisa membunuh Raja Surgawi sebelumnya dengan mengandalkan kesengsaraan surgawi. Sekarang, meskipun Suke telah melangkah ke Celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya dan memiliki fisik suci kelas 2, peluangnya untuk menang melawan Raja Surgawi sangat rendah. Kecuali Peri Zixia datang untuk membantu, hasil dari pertempuran ini akan sangat tidak pasti. Tetapi yang benar-benar membuat mereka gelisah adalah bahwa mereka tidak tahu berapa banyak Raja Surgawi yang akan dipanggil Dinli kali ini. Ledakan. Pada saat yang sama, ada suara keras di langit. Pada saat bambu giok Dinli melonjak ke awan, seluruh susunan teleportasi telah diaktifkan. Tidak ada jalan untuk kembali, dan energi langit dalam jumlah besar mengalir ke dalamnya, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hingga mulai terdistorsi. Semua orang mengangkat kepala dan menatap formasi teleportasi yang bersinar, ekspresi mereka sangat serius. Suke meremas tangan kecil Jiang Hongyan dan berkata dengan tenang, jika lebih dari 2 Raja Surgawi datang, kami akan segera melarikan diri. Jiang Hongyan berkedip dan tidak bisa menahan senyum saat dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini masih belum berubah. Dia terlihat sangat percaya diri, tetapi pada akhirnya, dia masih berpikir untuk lari jika dia tidak bisa menang. Nakal. Saudara Achilles, ayo kita minta bantuan juga. Saat ini, Budfest menoleh untuk melihat Suke dan berkata dengan cemas. Itu mengisyaratkan kepada Suke bahwa dia harus meminta bantuan Peri Zixia? Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup. Suke sangat percaya diri. Cukup saya. Mata Budfest dan Duan Jiude langsung berkedut. Kedua orang ini lebih lihai daripada orang lain, dan mereka sudah memahami ide Suke. Dia tidak ingin melawan pertempuran ini sama sekali. Jika Raja Surgawi yang dipanggil oleh Dinli memiliki keunggulan jumlah, mereka pasti akan kabur. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada suara sesuatu yang menembus udara di belakang mereka. Beberapa sosok menyapu langit, menarik perhatian semua orang yang hadir. Siapa mereka? Hei, sepertinya itu menantu ayah Suke, Ryu Jingning. Dan penjaga Mo itu, yang dulu bergaul dengan Budfest dan Duan Jiude, juga ada di sini. Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah ayah Suke juga ada di sini? Banyak murid Akademi Istana Surga sedang mendiskusikan hal ini. Suke dan yang lainnya tiba-tiba tercengang, melihat orang-orang yang datang, agak bingung. Awalnya, mereka mengira karena Akademi Istana Surga tidak memiliki Raja Surgawi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, jadi mereka meminta Zixia Fairy dan yang lainnya untuk menunggu di luar. Tapi setelah beberapa saat, Peri Zixia dan yang lainnya berlari masuk. Tuan Besar, mengapa kamu ada di sini? Duan Jiude adalah orang pertama yang berbicara, menatap Peri Zixia, yang memimpin grup.
Ada dua raja surgawi di luar. Peri Zixia sedikit mengernyit. Apa? Duan Jiude langsung terkejut. F***CK, kita hanya bisa melarikan diri. Buttface juga berteriak, menoleh dan bersiap untuk melarikan diri. Ada dua raja surgawi di luar, ditambah raja surgawi yang akan diteleportasi oleh perangkat teleportasi. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran ini. Lari. Tempat ini telah kami blokir. Kemana kau bisa lari? Pada saat ini, suara yang kuat datang dari jauh, bergema ke segala arah. Ledakan. Saat berikutnya, kekosongan Akademi Istana Surga tampak terkoyak, dan dua bayangan hitam keluar darinya. Mereka adalah dua pria tua berambut putih, satu pria dan satu wanita. Keduanya adalah nenek moyang dari Sekte Sage, Raja Surgawi. Seseorang segera berseru, mengenali kedua lelaki tua itu. Ming Yixuan juga tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh keterkejutan. Dia melangkah maju, membungkuk dengan sangat kagum, dan berteriak, murid junior dari Sekte Sage, Ming Yixuan, memberi hormat kepada dua Grandmaster. Bangun, salah satu wanita tua menyeringai, memperlihatkan gigi hitam yang jelek. Terima kasih, Tuan Besar. Ming Yixuan segera berdiri. Tapi sebelum dia sempat berbicara, mata kedua lelaki tua itu sudah terfokus pada Suke. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan terlambat satu langkah. Kita tidak pergi ke kota Tiansa, tetapi sebaliknya, kita akan menunggu kelinci. Baiklah, kamu telah mengantarkan dirimu ke depan pintu kami, jadi kami tidak datang ke sini dengan sia-sia. Kedua lelaki tua itu menatap Suke dan mencibir. Aura dingin yang terpancar dari mereka membuat banyak orang yang hadir bergidik. Suke hanya bisa cemberut. Kedua raja surgawi ini tampak sedikit aneh. Aduh, hampir pada saat yang sama, Buttface berteriak, sialan, tempat ini benar-benar tersegel. Bahkan jimat pelarian ilahi tingkat surgawi tidak berguna. Setelah mengatakan itu, setumpuk abu jatuh dari cakarnya. Rupanya, dia baru saja diam-diam menggunakan Divine Escape Talisman untuk menyelinap pergi, tetapi dia gagal. Kedua lelaki tua itu memiliki senyum main-main di wajah mereka. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam perjalanan, saya mendengar tentang perbuatan Anda di kota Tiansa. Anda benar-benar membunuh 10 raja surgawi. Namun, Anda hanya memanfaatkan kesengsaraan surgawi. Tanpa itu, Anda akan mati sudah lama sekali. Sayang sekali kamu bisa membodohi orang lain, tetapi kamu tidak bisa membodohi kami. Karena kamu telah datang ke alam surgawi Ziwei, kamu pasti berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Tidak mungkin bagimu untuk memanggil kesengsaraan surgawi lagi. Pria tua lainnya tertawa sinis. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa 10 raja surgawi telah dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Bukan kekuatan Suke yang telah membunuh mereka. Tampaknya Suke tidak sekuat itu. Ekspresi Suke sudah agak jelek. Kedua orang tua dari Sekte Sage ini jelas sudah siap. Mereka juga telah menyegel kekosongan Akademi Istana Langit terlebih dahulu untuk mencegah mereka melarikan diri. Kali ini, mereka benar-benar dalam masalah besar. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras di udara. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan wajah muda dan rambut putih keluar dari perangkat teleportasi. Itu adalah Li Xuanqi, Patriark Akademi Istana Surga. Semua orang mendongak dan wajah mereka berubah. Banyak murid Akademi Istana Surga, termasuk Dekan Li, berteriak serempak, "Salam, Patriark." Li Xuanqi sudah keluar dari kuburan leluhur puluhan hari yang lalu. Sebagai patriark dari keluarga Li, dia seorang diri mendirikan Akademi Istana Surga. Potret dan patungnya dapat dilihat di mana-mana di Akademi Istana Surga, dan hampir semua orang mengenalnya. Saat ini, begitu dia muncul, semua orang langsung merasa kagum. Ini sudah berakhir. Duan Jiude dan Buttface tiba-tiba tampak seperti akan menangis. 3 raja surgawi muncul pada saat bersamaan. Mereka benar-benar tidak bisa bermain lagi. Beri aku sedikit waktu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Suke. Suke terkejut dan menatap peri Zixia. Aku butuh waktu untuk memanggil tubuh Taoku, cukup untuk membunuh mereka. Bibir merah peri Zixia bergerak sedikit saat dia terus mengirimkan pesan. Tunggu.
Suke segera menghentikan peri Zixia dan menggelengkan kepalanya. Jangan impulsif. Anda tidak membiarkan tubuh Tao Anda bergabung selama bertahun-tahun. Pasti ada alasannya. Jika saya tidak salah, Anda ingin melangkah ke tingkat Kaisar Langit. Jika Anda menggabungkannya sekarang, bukankah semua usahamu akan sia-sia? Saya tidak peduli. Zixia Fairy menggelengkan kepalanya sedikit dan sangat tegas. Aku peduli. Suke menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Kita tunggu dulu. Mungkin aku punya cara lain. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan pikirannya dan memanggil sistem. Pada antarmuka sistem, ada sebaris kata kecil, peningkatan sistem sedang berlangsung, kemajuan saat ini 98,9%. Kalau begini terus, hanya perlu lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan peningkatan. Jantung Suke berdetak lebih cepat. Dia menantikan perubahan seperti apa yang akan terjadi pada sistem setelah ditingkatkan ke versi 11.0. Secara umum, sebelum versi 10.0 hanya dapat dianggap sebagai sistem generasi pertama, tetapi setelah versi 11.0, sistem akan memasuki mode generasi kedua. Suke tidak tahu perubahan seperti apa yang akan ditunjukkannya, tapi dia menantikannya. Memikirkan kembali ke awal, sebelum dia melangkah ke tahap setengah surgawi, manfaat yang diberikan sistem kepadanya begitu besar sehingga dia terus bernyanyi di sepanjang jalan. Namun belakangan, dengan percepatan tingkat kultivasinya, peran versi sistem mulai tidak bisa mengimbangi. Selain itu, Suke pernah mengejar kekuatannya sendiri dan secara bertahap meninggalkan sistem tersebut. Baru kemudian dia menemukan bahwa di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dia mulai merasa lemah. Padahal, pilihannya tidak salah. Jika itu tidak terjadi pada saat Raja Surgawi ini lahir, dengan kekuatannya sendiri, itu sudah cukup untuk menaklukkan seluruh benua surga. Tapi sekarang, Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki dunia, dan ada benua awan surgawi di luar benua surga, di mana ada banyak pembangkit tenaga listrik, dan ada juga keberadaan yang kuat seperti Celestial Prime dan Kaisar Surgawi. Ini membuat Suke benar-benar merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, ia harus restart sistem lagi, biarkan sistem ditingkatkan ke versi 11.0, dan masuk ke tahap kedua. Dan sekarang, dalam menghadapi ancaman dari 3 Raja Surgawi, Suke hanya memiliki 2 pilihan. Dia bisa membiarkan peri Zixia memanggil tubuh Taonya dan bergabung dengannya, melangkah ke alam utama surgawi, dan membiarkannya menyelesaikan krisis ini. Atau dia bisa menggunakan nasibnya sebagai taruhan, bertaruh bahwa sistem versi 11.0 akan menghasilkan serangan balik yang kuat. Prinsipnya, yang pertama adalah yang paling aman. Tetapi Suke tidak mau melakukan itu, karena keberadaan sistem membuatnya merasa tidak cukup putus asa untuk melakukan ini. Duan Jiude telah mengungkapkan bahwa peri Zixia tidak terlalu kuat sekarang. Bahkan ketika Sekte Surgawi bergerak, peri Zixia ditinggalkan demi tubuh Taonya. Dia menghabiskan waktu lama sendirian di reruntuhan Sekte Surgawi, menanggung kesepian dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu tidak mau bergabung dengan tubuh Taonya. Jelas bahwa Dao yang dia kembangkan berbeda dari yang lain. Dia memperkuat tubuh Daonya, dan dia juga memperkuat dirinya sendiri. Ketika tubuh Dao dan dirinya sendiri dikembangkan dengan sempurna, keduanya akan menjadi satu. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti, dan dia akan mencapai alam Kaisar Surgawi dalam satu langkah. Begitu dia menyelesaikan fusi sebelumnya, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dengan kekuatan Zixia Fairy saat ini, setelah fusi, dia paling banyak bisa menjadi Celestial Prime. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mencapai alam Kaisar Surgawi. Apakah perlu melakukan pengorbanan sebesar itu hanya untuk berurusan dengan 3 Raja Surgawi? Tidak layak. Suke lebih suka mengambil risiko daripada membiarkan upaya telaten Zixia Fairy yang tak terhitung jumlahnya sia-sia. Bahkan jika peri Zixia sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli, Suke tetap tidak mau. Suaner, temukan cara untuk memecahkan segel. Aku harus melawan pertempuran ini sendiri. Suke menatap peri Zixia dan berkata dengan tenang. Mengapa? Peri Zixia sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti. Menurutnya, dia rela berkorban seperti itu. Dalam benaknya, alam Kaisar Surgawi jauh lebih rendah dari Joker dan jauh lebih rendah dari Suke.
Tapi dia tidak mengerti mengapa Suke tidak mau menerima pengorbanannya. Hei, jika aku memberitahumu alasannya, apakah kamu akan baik-baik saja? Maukah kamu mendengarkanku? Tanya Suke dengan seringai khasnya di wajahnya. Ya, saya akan. Peri Zixia mengangguk dengan acuh tak acuh. Yah, jadilah baik, patuh, jangan banyak bertanya, dan lakukan apa yang aku katakan. Suke menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum sambil berjalan ke depan. Peri Zixia terkejut dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, suara Suke terdengar di telinganya lagi. Percayalah, Suaner, tidak ada gunanya membuat pengorbanan besar untuk berurusan dengan ketiga Raja Surgawi ini. Jika tidak, bahkan jika Anda menang, saya akan merasa tertekan. Saya, Suke, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugi. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya akan berjuang untuk itu. Petik 2. Ketika Peri Zixia mendengar ini, dia tidak bisa menahan kata-kata yang tidak dia ucapkan. Melihat sosok Suke berjalan ke depan, dia sedikit mengangguk dan memilih untuk mendengarkannya. Entah bagaimana, Suke memiliki rasa percaya diri di dalam hatinya. Keyakinan ini datang dari kepercayaannya pada sistem. Dia selalu merasa bahwa sistem tahap kedua akan berbeda dan akan memberinya kekuatan yang lebih luar biasa. Dia percaya pada intuisi ini. Sistem, oh, sistem, jangan kecewakan aku. Meskipun pertaruhanku kali ini benar-benar acak dan aku tidak percaya diri, tapi, dari awal, kaulah yang membawa semua ini kepadaku. Sekarang, aku mempertaruhkan semua ini padamu. Suke melihat antarmuka sistem di depannya, melihat bilah kemajuan yang bergerak perlahan, dan menghela nafas dalam hatinya. Namun segera, sudut mulutnya juga sedikit terangkat menjadi senyuman. Tapi, hei, bahkan jika pertaruhannya salah, itu tidak akan menjadi kerugian total. Lagi pula, aku masih memiliki senjata pembunuh besar yang belum aku lepaskan. Orang-orang ini sebaiknya tidak memprovokasi aku, termasuk kamu, si sistem. Memikirkan hal ini, Suke tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan tatapan tajam, dan sudut mulutnya terangkat menjadi cibiran. Dia mengangkat tangannya dan menghadapi tiga Raja Surgawi dari Sekte Sage dan Akademi Istana Surga. Dia membengkokkan jari kelingkingnya dan berkata, ayo, aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan bermain dengan kalian bertiga hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Wow! Ada keributan instan. Mata semua orang melebar, dan wajah mereka tertegun. Suke terlalu sombong. Di hadapan tiga Raja Surgawi, dia masih berani memprovokasi mereka seperti ini, dan dia tidak membiarkan satu-satunya Raja Surgawi perempuan bertarung. Apa yang dia coba lakukan? Dengan kekuatan surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, apakah dia akan melawan tiga Raja Surgawi sendirian? Mungkinkah dia masih memanggil kesengsaraan surgawi? Itu tidak mungkin. Bukankah Patriark dari Sekte Sage mengatakan bahwa dia telah selesai melintasi kesengsaraan surgawi di kota Tiansa? Tidak ada alasan baginya untuk terus melintasi kesengsaraan surgawi begitu cepat. Aku juga berpikir itu tidak mungkin. Lalu dari mana dia mendapatkan kepercayaannya? Beraninya dia menyatakan perang terhadap tiga Raja Langit? Banyak orang mengerutkan kening, dan wajah mereka penuh dengan kebingungan. Bahkan Jiang Hongyan, Ryu Jingning, Mo Junchen, dan yang lainnya tampak muram saat ini. Meskipun Suke tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah menunjukkan segalanya. Orang ini ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, dan dia tidak ingin mereka ikut campur. Bahkan jika mereka melakukan intervensi, mereka mungkin tidak dapat membuat perbedaan apapun. Kakak Achilles tampaknya mulai serius, gumam Buttfast. Hei, jangan khawatir. Anak ini tidak akan berani melakukan ini jika dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Baru saja, aku melakukan ramalan baru, dan hasilnya sedikit aneh. Semua koin tembaga berdiri, sialan. Duan Jiude menggaruk kepalanya. F***CK, ini tidak bisa dihitung. Mata Buttfast membelalak. Apa yang kamu tahu? Jika tidak bisa dihitung, tidak akan seperti ini. Sebaliknya, itu melambangkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah antara baik dan buruk. Sebaiknya kita tidak campur tangan begitu saja, dan kita perlu perhatikan waktunya, jawab Duan Jiude. Dor!
Pada saat yang sama, Li Xuanqi telah mengambil langkah dan mendarat dari udara, menatap Suke dengan dingin. Suke, ayahmu menipu Akademi Istana Surgaku dan membunuh guru dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus membayar ini atas namanya, kata Li Xuanqi dengan suara yang dalam. Oh, aku akan membayarnya, pantatku. Suke mencibir. Kamu mencari kematian? Li Xuanqi segera mendengus dan bergegas ke depan. Tanpa basa-basi lagi, dia memilih untuk menyerang langsung dan membunuh Suke. Dua Raja Surgawi dari Sekte Sage, di sisi lain, memiliki senyum sinis di wajah mereka saat mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Suke di kota Tianxia, mereka masih penuh percaya diri. Mereka tidak mengira akan ada keajaiban jika Suke tidak melewati kesengsaraan surgawi. Faktanya, inilah masalahnya. Ketika Li Xuanqi muncul di depan Suke, Suke bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dari segi kekuatan, dia memang tidak sekuat Raja Surgawi. Apakah itu kecepatan atau kekuatan, perbedaannya terlalu besar. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara surga emas dari surga yang merangkul segalanya dan Raja Surgawi, belum lagi bahwa Suke hanyalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, Li Xuanqi belum sepenuhnya bergerak. Hanya dengan tekanan kemarahan yang luar biasa, itu menimpa tubuh Suke seperti gunung besar. Suke terguncang lagi dan lagi, wajahnya sedikit pucat. Benar saja, jika bukan karena bantuan kesengsaraan surgawi, kamu akan mati di kota Tianxia. Li Xuanqi mencibir saat melihat pemandangan ini. Kedua Raja Surgawi dari Sekte Sage tampaknya mengharapkan ini, dan senyum mengejek di wajah mereka menjadi lebih intens. Apa kamu yakin? Suke menyipitkan matanya sedikit, tersenyum, dan mengangkat tangannya. Di bawah sinar matahari, sepertinya ada beberapa benang tipis di antara jari-jarinya, berkilau dan tembus cahaya. Mereka sebenarnya terhubung ke beberapa cincin penyimpanan. Posisi cincin penyimpanan itu sangat pintar, dan semuanya jatuh di samping Li Xuanqi, membentuk barisan pembunuhan kecil yang sederhana. Tidak baik. Li Xuanqi sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya segera berubah, dan dia akan mundur. Namun, beberapa benang kecil di tangan Suke tiba-tiba menyala terang, mekar dengan cemerlang. Ledakan. Dalam suara yang memekakkan telinga, semua cincin penyimpanan di sisi Li Xuanqi meledak dalam sekejap. Teratai api yang menyilaukan menyembur keluar dari cincin penyimpanan. Teratai api 3 warna, teratai api 6 warna, dan terakhir, teratai api 9 warna. Satu persatu, semuanya meledak. Lautan api, kecemerlangan yang cerah, dan panas yang membara menelan Li Xuanqi dalam sekejap. Budfest, Duan Jiude, tangkap dia, pukul dia sampai mati. Hampir pada saat yang sama, Suke berteriak dan bergegas dengan batang ungu emas raja bertindak tangguh di tangannya. Lolong, dewa ini datang. Hehe, ambil sapuan 1000 tentara orang tua ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, Budfest dan Duan Jiude berubah menjadi dua aliran cahaya dan bergegas menuju lautan api bersama Suke. Dua orang dan seekor anjing terbelah menjadi 3 arah, masing-masing menggunakan sihirnya sendiri untuk menyerang sosok di tengah lautan api. Budfest menaburkan bubuk jeruk nipis khusus, membungkusnya dengan kekuatan inti surgawi, dan memercikkannya melalui lautan api ke arah Li Xuanqi. Suke membuang minyak cabai dan mengikuti dari belakang. Duan Jiude mengangkat tangannya dan membuang lusinan botol warna-warni, yang berisi semua jenis cairan berbisa. Ah! Di tengah lautan api, Li Xuanqi meraung dengan marah. Tidak peduli berapa banyak teratai api yang dikubur Suke, mereka hanya dapat membatasi sementara Li Xuanqi di tempat dan menyebabkan dia beberapa luka dangkal. Namun, bubuk jeruk nipis dan minyak cabai yang mengikutinya langsung jatuh langsung ke mata Li Xuanqi di bawah penutup lautan api. Selain itu, racun Duan Jiude pada akhirnya sangat korosif dan melumpuhkan, jadi Li Xuanqi terkena semuanya. Oleh karena itu, raungan Li Xuanqi tidak hanya marah tetapi juga menyakitkan. Dalam pertempuran antara Raja Surgawi, dia belum pernah melihat orang menggunakan trik kotor seperti itu. Semua orang yang hadir juga bingung dan tercengang.
Mereka berpikir bahwa lautan api yang diledakkan Suke setidaknya akan melukai Li Xuanqi secara serius. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Li Xuanqi berada di alam Raja Surgawi, bagaimana ledakan semacam ini bisa melukainya? Siapa yang mengira Suke akan sangat jahat memanggil Buttface dan Duan Jiude untuk bermain trik kotor bersama? Kuncinya adalah kerjasama antara dua orang dan anjing itu terlalu sempurna. Taburan bubuk jeruk nipis, pelemparan minyak cabai, dan keracunan benar-benar mulus. Bahkan Li Xuanqi tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul oleh mereka semua. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Omong kosong, lihat kerjasama ini, bisakah seperti pertama kali? Saya pikir ini lebih dari ke-100 kali. Terlalu tercela. Bagaimana mungkin mereka tega menggunakan trik kotor seperti itu? Kedua orang dan seekor anjing ini benar-benar merupakan kombinasi dari Ke, De, dan Dok. Banyak murid Akademi Istana Surga mulai mengkritiknya. Mereka membenci metode semacam ini. Namun, setiap orang harus mengakui bahwa metode ini sungguh ajaib. Lagi pula, bahkan seorang Raja Surgawi seperti Li Xuanqi telah jatuh cinta padanya, dan itu benar-benar tidak terduga. Aku melakukan kesalahan. Dewa ini melewatkan sepotong bubuk, Buttface berkata dengan ekspresi jengkel. Bubuk apa yang kamu jatuhkan? Duan Jiude bertanya. Abu tulang dicuri dari makam leluhur Akademi Istana Surga. Buttface menamparkan bibirnya dan terlihat sangat menyesal. Ketika para murid Akademi Istana Surga mendengar ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Anjing ini bahkan berani mencuri abu tulang? Binatang! Kamu binatang buas yang tercela? Kamu mencari kematian. Pada saat yang sama, Li Xuanqi meraung dari dalam lautan api. Dia telah menyingkirkan pengaruh racun, dan matanya, yang telah disemprot dengan jeruk nipis dan minyak cabai, telah kembali jernih. Dia dengan marah bergegas menuju Buttface dan Duan Jiude. Duan Jiude terkejut. Kamu gila. Lawanmu bukan kita, tapi Suke? Buttface juga berteriak sekuat tenaga untuk mengingatkan Li Xuanqi. Li Xuanqi masih terpana oleh teriakan ini, dan sebuah cahaya melintas di benaknya. Benar, di mana Suke? Dalam sekejap, hati Li Xuanqi melonjak dengan firasat yang kuat, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Suke, yang berdiri di samping Buttface dan Duan Jiude, menghilang saat ini. Ledakan. Seluruh tubuh Li Xuanqi bergetar, dan kekuatan inti surgawi di tubuhnya langsung menyembur keluar dan berubah menjadi kecemerlangan yang menyala-nyala, terjalin menjadi baju besi es yang menutupi tubuhnya. Kali ini, dia harus waspada, dan dia harus memeriksa kembali lawannya. Meskipun Suke adalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, yang tidak layak disebut, dia tidak terkesan. Namun terkadang sulit untuk menebak orang seperti apa yang tidak bermain menurut akal sehat, tidak memiliki garis bawah, dan tidak memiliki rasa malu. Yang paling mengkhawatirkan adalah tidak bisa memahami pikiran lawan. Meskipun Li Xuanqi tidak takut Suke bisa melukainya secara serius, dia tidak tahan dipermalukan seperti ini lagi dan lagi. Bagaimana mungkin Raja Surgawi yang bermartabat, Patriark Akademi, digoda dengan cara tercela ini berulang kali? Apa yang akan terjadi jika ini keluar? Binatang kecil, keluar dan mati. Tidak peduli berapa banyak cara tercela yang kamu miliki, itu tidak berpengaruh padaku. Li Xuanqi mendengus dingin, dan matanya dingin. Dia melihat sekeliling dengan waspada, mencoba mencari petunjuk tentang Suke. Armor surgawi Gangki saya telah dikembangkan selama lebih dari 3000 tahun, menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang. Bahkan Raja Surgawi dari tahap yang sama tidak dapat dengan mudah menghancurkannya, Anda. Dor! Sebelum Li Xuanqi bisa menyelesaikan kata-katanya, suara keras tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Tinju emas besar langsung menuju ke telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya langsung meledak. Bodoh, apa gunanya melindungi tubuhmu? Bisakah kamu melindungi telapak kakimu? Hampir pada saat yang sama, Suke tiba-tiba muncul, dengan senyum lucu di wajahnya. Dia memegang batang ungu emas Raja Tangguh di tangannya dan mengejar Li Xuanqi. Dia membidik kepala Li Xuanqi dan menghancurkan tongkat itu dengan keras. Kamu mencari kematian? Seluruh kaki Li Xuanqi mati rasa karena sok tinju raja yang bertindak tangguh.
tetapi hanya dengan pikiran, dia langsung terbang ratusan meter jauhnya dan dengan mudah menghindari tongkat Suke. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah telapak tangan besar sebesar gunung muncul di udara, dengan angin yang bersiul, dan membanting keras ke arah Suke. Dor! Terdengar suara keras, dan seluruh tubuh Suke hancur dan berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang tanpa jejak. Ini ilusi. Wajah Li Xuanqi tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, rasa sakit yang tajam datang dari bawah kakinya. Dor! Li Xuanqi sekali lagi diterbangkan oleh tinju emas raksasa, dan telapak kakinya langsung retak. Rasa sakit menyengat yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya dari luka itu. Mendesis. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan napas. Gerakan macam apa ini? Khususnya memukul telapak kaki orang? Kedua leluhur Raja Surgawi dari Sekte Sage terkejut dan saling memandang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ada yang aneh dengan anak ini. Dia bisa menghilang diam-diam di bawah hidung kita, dan bahkan ilusinya begitu nyata sehingga kita tidak menyadarinya. Sepertinya. Mungkinkah itu objek dewa? Mereka berdua saling berbisik, dan mata mereka langsung bersinar terang. Mereka belum melihat pertempuran antara Suke dan 10 Raja Langit di kota Tianxia. Pada saat ini, melihat Suke menggoda Li Xuanqi dengan cara ini, mereka langsung menebak bahwa Suke memiliki objek dewa. Karena hanya objek dewa yang bisa melakukan trik semacam ini, dan bahkan mereka tidak bisa melihatnya. Cukup, trik kotormu untuk menyenangkan orang banyak sudah berakhir. Rekan Celestial Li, biarkan kami membantumu. Segera, dua leluhur Raja Surgawi dari Sekte Sage berteriak dan menyerang pada saat bersamaan. Li Xuanqi segera menjadi cemas dan berteriak, "Tidak, aku bisa menangani bocah ini sendirian." Jika dua leluhur Raja Surgawi dari Sekte Sage dapat melihat bahwa ada sesuatu yang aneh pada Suke, bagaimana mungkin dia, Li Xuanqi, tidak dapat melakukannya? Jika Suke benar-benar memiliki barang yang saleh padanya, bukankah mereka berdua menginginkan bagian dari rampasan itu? Tidak, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Raja Surgawi tua dari Sekte Sage mencibir dan menekan dengan telapak tangannya. Sebuah celah langsung muncul di kehampaan, memisahkan Suke dan Li Xuanqi. Jie, aku rindu. Rekan Celestial Li, kamu tidak keberatan kan? Wanita tua itu memandang Li Xuanqi dan bertanya sambil tersenyum. Seluruh wajah Li Xuanqi menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian berdua cukup baik untuk membantu, bagaimana mungkin aku keberatan?" Itu bagus. Mari singkirkan bajingan kecil ini dulu, dan kita bisa mendiskusikan sisanya perlahan. Orang tua dari Sekte Sage tertawa, dan implikasinya jelas. Dia ingin membunuh Suke terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan bagaimana membagi harta pada Suke. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mata mereka langsung tertuju pada Suke. F*CK, ayo pergi. Buttface melihat ini, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. "Nak, kamu sendirian?" Duan Jiude juga berteriak, dan segera menyelinap pergi dengan Buttface, tidak berani bertahan di lingkaran pertempuran. Suke juga mengerutkan kening, dan diam-diam dia merasa pahit di hatinya. Jika dia hanya berurusan dengan Li Xuanqi, dia masih bisa mengulur waktu, tetapi jika dia menghadapi 3 Raja Surgawi pada saat yang sama, apalagi mengulur waktu, dia bisa dibunuh kapan saja. Sistem, tidak bisakah kamu memutakhirkan sedikit lebih cepat? Aku menunggumu untuk menyelamatkanku. Suke berteriak pada sistem di dalam hatinya. Saat ini, bilah kemajuan pada antarmuka sistem telah mencapai 99,6%.